Tidak ada yang gratis di muka bumi ini, teman-teman. Tidak ada hutang yang tidak boleh tidak dibayar. Di penghujung hari itu akan diminta di Lauh Mahfuz. Itu akan diminta. Bayangin aja, kamu sudah punya tabungan di akhirat. Saya pernah ngomong kayak gitu, Mas. Jadi pernah saya ditipu, Mas, sama saudara saya. Mas tahu apa yang saya bilang ke dia? Saya akan mengikhlaskan uang yang kamu kasih, tapi saya mohon maaf, saya tidak akan memaafkan tingkah laku kamu. Tapi, kalau misalnya kamu membayar sekarang, saya tidak bisa, saya tidak mau, dia bilang gitu, Mas. Oke, fine. Saya ikhlaskan uangnya, dan kita akan bertemu nanti di Lauh Mahfuz. Silahkan bayar di situ. Ibu Maidina Putri Hutami, mindset apa karoma yang harus kita punya untuk melepaskan pola berulang? I see, ini adalah pembelajaran Law of Mirror, hukum cermin. Sebenarnya memang tidak mudah keluar dari alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar ini ada identitas lama. Identitas lama ini adalah pengaruh dari pendidikan, dari didikan orang tua, dari lingkungan, dan dari apa yang kamu alami selama hidup kamu. Dan ini tidak segampang itu untuk merubahnya. Memang, betul sekali. Itulah kenapa kamu selalu berputar-putar di tempat yang sama. Dan ketika kamu ingin merubahnya, kamu bisa melakukan jurnal, kamu bisa melakukan afirmasi, kamu bisa melakukan manifesting. Dan ini membutuhkan waktu. Dan untuk bisa melakukan ketiga hal ini, kamu harus melakukan self-love. Self-love ini bagaimana caranya, Kak Roma? Kamu bisa nanti beli dari Ngaji Roso, ada e-booknya, self-love. Kenali dulu diri kamu. Buat teman-teman yang belum tahu tujuan hidupnya, belum tahu siapa dirinya, belum mengenal bagaimana dirinya, bagaimana sih dia tuh sebenarnya, bisa baca bukunya dulu, e-booknya dulu, self-love. Seni keberuntungan dengan self-love. Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, mereka akan percaya diri. Orang-orang yang percaya diri, mereka adalah pemberani. Dan orang-orang pemberani sangat disukai oleh keberuntungan. Itulah kenapa judulnya Seni Keberuntungan dengan Self-Love. Oke, nah ada ibu-ibu nggak dikasih belanja sama sekali sama suami, nggak dikasih uang belanja. Itu kan nggak gampang ya, melakukan proses penerimaan dan memaafkannya dan tetap bersyukur. Nah, itu tuh gimana, Bu? Ini saya ya, Mas ya? Mohon maaf sekali. Mungkin seumur hidup terlalu lama. Mending pisah aja. Buat apa? Mohon maaf. Saya nggak mau bertahan. Semuanya dibakar. Muka, rambut, segala-galanya, Mas. Buat apa? Saya kayak dipanggang di atas bara api, buat apa? Mending saya nepi di pinggir kali. Kena angin, kena semilir, kena air. Allah juga pasti tahu. Ada Mas satu klien saya, Mas. Dia bilang, dia itu dipukulin. Suaminya kasar. Suaminya makondo. Mohon maaf, dia tajir, melintir. Bukan tajir doang, melintir. Dan dia terlalu mandiri, Mas. Ya Mas ya, terlalu sayang dan cinta sama suami. Di akhir titiknya jenuh, dia berpikir kayak gini. Sampai kapan aku berada di titik ini? Sampai matikah? Lalu berdoa sama Allah. Ya Allah ya Rabbiku, aku terima nasibku punya suami seperti ini. Aku terima segala sesuatu yang aku alami selama aku mempersuamikan dia. Dan berkeluarga dengan dia. Tapi ya Allah ya Rabbiku, tolong ganti suamiku. Tolong ganti suamiku ya Allah. Tolong berikan aku kebahagiaan melalui orang lain dan bukan dia. Beneran Mas, diganti? Diganti Mas suaminya Mas sama Allah. Emangnya kenapa? Sampai mana? Kalau misalnya memang kamu mau beribadah ya, keep silent. Nggak usah ngomel. Kan ada orang yang kayak gitu Mas. Nggak mau cerai. Kan takutnya dosa, takutnya ini. Kamu terlalu munafik kalau menurut aku. Kalau misalnya kamu memang berada di posisi itu, ya udah nggak usah ngeluh. Diam, nikmati. Tapi kalau sudah ngeluh, sebenarnya kamu juga nggak mau. Cuman kamu butuh diyakinkan. Ibu ya, kakak ya Mas ya. Tadi kan saya udah minta maaf. Saya memang agak sedikit tegas orangnya. Dari awal Mas, kalau ada yang konsul sama saya akan selalu bilang, Bapak, Ibu mohon maaf, ini saya ngasih pendapat dengan kacamata saya, atau siap menerima, atau memang tidak mau menerima. Jadi pilih yang mana? Bertahan, keep silent, atau pergi, bahagia. Kayak gitu. Kalau mau cari pahala ya diam aja, ngapain diumbar Mas? Oke. Dan ini pertanyaan pribadiku nih. Misal ada 3 orang.
mereka punya amanah, punya hutang, bawa uangnya orang, taruhlah bawa uangku gitu, tapi belum dikembalikan sampai saat ini gitu Oh, ya. I see. Bukan masalah aku sudah mengikhlaskan apa enggak, bukan masalah itu. Masalahnya tuh apa yang akan terjadi dalam jalan hidupnya mereka itu ketika kemudian sebenarnya ini punya hutang nih, ya kan? eh Semesta akan membuat perhitungan apa terhadap sahabat-sahabat yang sebenarnya masih punya tanggungan, Mhm. tapi dia justru kemudian melarikan diri dari tanggung jawab kayak gitu gitu. Mm. Perhitungan semesta itu setahu saya kan sangat presisi gitu. Mm. Nah, sekaligus solusinya dong, ketika kemudian pada saat kita dalam posisi seperti itu, Kak Roma, Mm. dikejar hutang, bahkan kemudian tetap aja sudah mau menghindari yang namanya pinjaman bank tuh, tetap aja diarahkan ke situ gitu. Mm. Ini kan bukan hal yang mudah untuk orang Nggak yang, mudah, nah itu Mas. tuh gimana tuh solusinya? Sebenarnya ini banyak faktor ya, Mas ya, Ya. sebenarnya. Ini banyak banget faktornya. Kita runtut dulu ya, Mas ya. Mm-mm. Yang pertama buat teman-teman, kalau ada orang yang menipu, ya, ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu menempuh jalur hukum. Oke. Kamu menempuh jalur hukum. Itu yang paling pertama, Mas. Tapi masalahnya, ketika kamu menempuh jalur hukum, apakah kamu sudah siap rasa capeknya? Keluar tenaganya, Setuju, waktunya, setuju. kayak gitu. Karena apapun keputusan kita mengambil keputusan itu kayak ibarat koin, Mas. Koin itu ada balik, depan, belakang. Jadi keputusan apapun yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Dan ambillah resiko yang bisa kamu tanggung. Kalau kamu merasa, oh ini orang harus dituntut, oke, fine. Adukan dia. Ya, bisa menempuh jalur hukum kayak gitu. Bisa, kenapa enggak? Tapi kamu harus mulai memikirkan sesuatu. Apakah kamu punya waktu? Apakah kamu punya dana? Apakah kamu sudah siap tenaga? Dan apa akibatnya? Ini kita harus berpikir. Resikonya, ini kan resiko ya Mas ya? Resikonya apa? Apakah kita bisa tanggung apa enggak? Karena kan di sini yang tersenggol adalah ego kita, Mas. Ini orang kurang ajar banget, kayak gitu. Nah, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah ketika kita mengikhlaskan. Belum tentu loh Mas kita memaafkan. Karena memaafkan dan ikhlas itu dua hal yang berbeda. Kita bisa mengikhlaskan kelakuan dia, Mas. Uang yang dia pinjam kita ikhlasin, tapi kita tidak akan memaafkan attitude dia yang seperti itu. Terlebih dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Iya. Dan ini tenang aja teman-teman semuanya. Ini akan dibayar dengan banyak penjuru arah. Maksudnya gimana Kak Roma? Yang pertama adalah dia akan membayar di dunia. Rezekinya yang seawalnya seharusnya banyak itu akan dialihkan kepada orang yang dia pinjamin uang, Mas. Itu akan dialihkan, Mas. Dan dia akan dibuat sekering kerontang itu, Mas. Mungkin nggak hari ini, mungkin nanti. Tapi pasti itu terjadi. Dan kadang kayak gitu juga berimplikasi terhadap kesehatan juga ya. Yes. Mungkin kehidupan rumah tangganya, Nah, anak-anaknya, di masa tuanya, dan di penyakitnya. Itu dibayar di satu arah. Dan arah yang kedua adalah tidak ada yang gratis di muka bumi ini teman-teman. Tidak ada hutang yang tidak boleh tidak dibayar. Di penghujung hari itu akan diminta di Lauh Mahfuz. Itu akan diminta. Bayangin aja kamu sudah punya tabungan di akhirat. Saya pernah ngomong kayak gitu Mas. Jadi pernah saya ditipu Mas sama saudara saya. Iya. Mas tahu apa yang saya bilang ke dia? Saya akan mengikhlaskan uang yang kamu kasih. Tapi saya mohon maaf, saya tidak akan memaafkan tingkah laku kamu. Tapi kalau misalnya kamu membayar sekarang, saya tidak bisa, saya tidak mau, dia bilang gitu Mas. Oke, fine. Saya ikhlaskan uangnya dan kita akan bertemu nanti di Lauh Mahfuz. Silahkan bayar di situ. Nangis Mas. Nangis Mas. Itu kejam banget loh perkataan kayak gitu Mas. Kurang kejam apa itu Mas? Nanti saya tagih di Lauh Mahfuz. Ya karena orangnya percaya Lauhul Mahfuz. Kalau nggak percaya nggak akan dia nangis Mas, orang dia anak pesantren. Oh iya bagus berarti. Contohnya tepat tuh. Itu akan terjadi Mas. Akan terjadi. Pasti. Mau dia ateis, mau dia punya agama atau enggak. Ya Mas ya. Di penghujung hari itu pasti ada.
Di penghujung hari itu ada. Mau kamu ada agama atau enggak, penghujung hari itu ada. Kalau kamu mau berdebat silakan, tapi saya akan pasti bilang penghujung hari itu ada. Hari akhir itu ada. Ya Kak Roma, kalau kita punya hutang, tapi kita mau berusaha melunasi. Tapi saat Lunasi, ini guys. memang sedang berusaha Kak Roma. Lunasi. Gitu ya. Lunasi. Ya Allah, aku pengen bayar utang. Tolong bayarin. Permudah langkahku ya Allah, ya Rabbiku. Langsung kasih aja, ya Allah aku pengen cicil utangku bulan depan 5 juta. Ya Allah aku pengen cicil utangku 10 juta. Tolong berikan aku. Tahu nggak sih mas? Seminggu sebelum saya seminar, mas, itu kan masih dikit yang daftar ya mas? Iya. Masih 50 orang mas. Saya berpikir kayak gini mas. Ya Allah ya Rabbiku. Yang daftar ini masih sedikit. Ya Allah, aku janji. Terus sampai aku bilang itu mas, aku janji sama diriku sendiri, aku pengen sedekah ya Allah. Kalau bisa semakin banyak yang daftar, semakin banyak beras yang dikasih. Pikiran saya itu bukan seminarnya dikit orang ya mas, berasnya jadi sedikit mas, cuma 50 biji gitu loh mas. Dikit banget berasnya ya Allah, tolong diperbanyak orangnya. Oke. Nah 3 hari sebelum penutup mas, itu masih 80 orang ya mas ya. Saya masih mikir, 80 itu saya udah pernah ini mas. Ya Allah tolonglah untuk pecahin rekor beras yang lebih banyak lagi ya Allah ya Rabbiku. Dikasih mas. Gak tahu itu dari mana tuh. Ngebayangin aja itu banyak orang yang dikasih beras, banyak orang yang dikasih ini, kayak gitu loh mas. Ibaratnya kita kalau berpikir sesuatu, kamu ada tujuan sesuatu, kamu ingat aja, oh utangnya ini ya Allah supaya hidupnya lebih mudah, supaya hidupku mudah, aku mau bayar utang. Kasih aja nominalnya, mau bayar berapa. Allah pasti mudahin. Rezeki ngalir mas kalau kita mau bayar utang. Karena ada tuh mas orang yang kalau misalnya nih mas ngelihat nominal di HP mas, wah 1 M, terus dia nggak mau ngeluarin lagi mas. Dia terlalu nyaman sama angka 1 M-nya. Ada loh mas, itu artinya kamu tidak bersahabat sama uang. Ya, kalau menurut saya ketika kamu melihat angka 1 M kayak gitu ya mas ya, kalau menurut saya mas itu dipecah aja dibagi. Biar nanti 1 M lagi balik ke situ. Dan saya ngalamin mas, dipecah, pecah tabungannya, kemana-mana tabungannya ditabung. Biar yang ini sisa 500 juta nih misalnya ya mas ya. Nanti diisi lagi sama Allah 1 miliar. Kalau aku jadi Pecah teringat lagi. ya aku diajarin sama temanku sih, bikin rekening sekitar 10 rekening gitu ya. Iya mas. Kan ini satunya udah ada 1 M, Iya. Terus bikin 1 M lagi, 1 M lagi gitu ya. Dipecah-pecah aja guys, itu trik. Tolong jangan diperdebatkan, lakuin aja. Buktinya Mas Hendra ngelakuin berhasil. Kalau berhasil kenapa harus berdebat sih Mas? Saya bingung tuh ada manusia. Setiap orang tuh punya apa ya? Ya kecocokan masing-masing gitu ya. Kalau cocok ya udah. Sikat Kalau aja berhasil gitu. Tiru. Kalau masih belum punya kapal feri jangan lawan arus. Ikutin arus dulu serius. Udah kuat nih, udah punya nih kapalnya nih, lawan arus karena memang kayak kata Mas Hendra, orang-orang yang lawan arus adalah orang-orang yang terpilih. Ya, sebelum kamu terpilih, milih dulu, baru nanti kamu yang dipilih. Memang hanya ikan besar yang berani melawan arus ya. Yes, kalau belum Mas. besar nggak berani ikut. Kan sebelum menjadi ikan besar, ikan kecil dulu, Iya, Mas. ikan kecil dulu. Kecil dulu. Udah gede nih, baru lawan arus. Karena udah secure. Ih, pada seneng semua sama Kak Romari. Masya Allah, Banyak tabarakallah. Semuanya karena banget Allah. ini. Sahabat yang live di TikTok barangkali mungkin perlu untuk ini, Kak Roma. Jadi tanggal 29 April tuh nanti Kak Roma yang akan di breakdown, yang akan dielaborasi di seminar level up tuh apa aja. Supaya teman-teman nanti tahu konkretnya gitu. Dan teman-teman juga dapat record ya. Silakan Kak Roma. Baik, sebenarnya ya guys, teman-teman semuanya, saya akan kasih kesempatan 3 kali sebenarnya untuk satu topik. Topik ini pernah saya bawa 1 kali, dan ini adalah yang kedua kali, dan terakhir adalah yang nanti ketiga kali. Kenapa kayak gitu? Karena saya sedang menunggu mereka-mereka yang membuka pikiran, membuka wawasan, agar mencoba sesuatu yang baru untuk merubah hidupnya. Jadi di sini teman-teman itu di break dulu dirinya. Yang akan dibahas di sini adalah Law of Mirror. Law of Attraction semuanya orang tahu, manifesting semua orangnya tahu. Tapi masalahnya, kebanyakan orang, banyak yang berhasil dan banyak yang tidak. Lebih banyak yang tidaknya daripada yang berhasil. Nah, bagaimana sih caranya agar itu berhasil? Dimulai dulu dari apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan, dan kamu percayai. Ini di break dulu. Dan di sini nanti akan dibahas tentang jurnal juga. Jurnal itu penting teman-teman semuanya. Kenapa Kak Roma? Iya, karena jurnal afirmasi, Law of Attraction,
Dan praktik law of mirror itu penting banget buat alam bawah sadar kita, Mas. Karena semakin bagus apa yang ada di dalam diri kita, Mas. Kita akan merubah energi. Merubah energi itu mengubah hidup. Tiba-tiba pengen jadi tajir banget. Ada loh Mas yang bilang kayak gini, Kak aku nggak mau tentang level up. Aku maunya bagaimana cara jadi kaya. Masalahnya kayak gini. Kamu udah rekonstruksi diri dulu nggak? Dibenerin dulu, dibenahin dulu dirinya. Bener-bener dibenahin supaya cawannya bisa. Nah setelah dari saya, bisa daftar ke yang Teh Febi Mas. Yang kelayakan. Ibaratnya kayak saya udah siapin cawannya nih Mas. Udah bagus nih cawannya. Nampung ke Teh Febi, makin banyak airnya. Nanti nyambung lagi ke Mas Arifin, makin banyak lagi ininya. Itulah kenapa saya banyak orang ilmu Teh Febi, Mas Arifin dan Mas Arif. Yeah. Mohon maaf Mas Arif. Saya mohon maaf. Saya memang agak sulit ingat nama. Itu kelemahan saya Mas. Makanya saya sangat-sangat mempersingkat nama itu seperti itu. Jadi saya harus butuh waktu berulang-ulang untuk nyebutin. Kayak Teh Febi dan Mas Arif, itu ilmunya luar biasa Mas. Tapi itu tidak akan bisa ditampung sama orang yang cawannya retak. Gak bisa Mas. Pasti nggak ngengong. Hah? Kayak gitu. Hah? Ngomong apa sih? Nggak nyambung Mas. Ya gimana? Base-nya nggak ada. Itulah kenapa saya kemarin waktu ngeliat ilmunya Teh Febi sama Mas Arif, saya bertekad. Saya akan siapin fondasi buat mereka-mereka yang mau menimba ilmu Teh Febi sama Mas Arif itu luar biasa. Cuma masalahnya cawannya belum bisa teman-teman. Jadi saling melengkapi ya Kak Iya Roma ya? Mas. Saya nggak mau berebut Mas, ngapain? Belum lagi nanti ditambahi sama Bosman Mardigu ya waktu di Rosso Bootcamp. Wow. Kebayang nggak Mas? Wah kalau aku tuh terus terang, aku punya keterampilan seni melipat gandakan penghasilan tuh dari Bosman sih. Masya Allah. Dan bahkan dulu di 2020 aku selalu bilang sama teman-teman dekatku, nanti Bosman tuh bakal aku podcast ya di Ngaji Rosso ya. Ya siapa Hendra dulu kan, dan alhamdulillah sekarang kita bisa berpartner gitu kan. Dan sahabat, nanti kita juga akan ada Ngaji Rosso Bootcamp sekitar di bulan Mei di Jogja, di mana nanti juga ada banyak hal. Kita ada materi vision board, kita ada meditasi inner child sama Teh Febi, sama Mbak Amanda, sama Bosman Mardigu, dan itu khusus teman-teman yang berjiwa muda ya. Masya Allah, nah kalau sama Kak Roma ya, kalau sama Kak Roma kita di tanggal 29 April. Khusus jadi, online dulu. Online dulu guys ya. Nah, tapi sebelum 29 April, teman-teman bisa hadir offline dan online di Reuni Badan Revolution di Surabaya ya. Subhanallah. Jadi kita belajar terus sahabat-sahabat ya. Dan tenang, yang nggak bisa datang bisa online ya. Kak Roma luar biasa sekali ya. Jadi Kak Roma tuh punya kebiasaan menarik teman-teman, habis kelas tuh selalu bagi-bagi beras gitu ya. Iya, siapapun yang ikut kelasnya telah diwakilkan memberi beras kepada yang membutuhkan. Tapi saya lebih fokus kepada lansia Mas. Karena saya ingin setiap ibu ayah di muka bumi ini, Indonesia ini, merasakan punya anak yang memberi sama mereka kayak gitu loh Mas. Terkadang kan ada orang yang udah meninggal anaknya, anak yang nggak peduli sama orang tuanya kayak gitu loh Mas. Jadi saya lebih target ke situ, karena kan mereka di usia senja kayak gitu pengen nikmatin hidup loh Mas. Nggak mau susah. Itu tuh kalau aku di Ngaji Rosso Peduli menyasar orang-orang yang juga kayak gitu. Jadi yang pekerjaan dia nggak punya, anak dia nggak punya, terus dia mau dapat makan dari mana? Betul Mas. Sehingga aku sampaikan ke anak-anak di Ngaji Rosso Peduli, kita kalau ngasih nasi setiap hari, cari orang-orang yang seperti itu, rumahnya jelek, anak nggak punya, pekerjaan nggak ada gitu ya, minimal kita memberikan harapan hidup lebih panjang, umurnya biar lebih panjang dulu. Bahwa kemudian nanti pengen ada program yang lebih sustain, misalnya rumah layak huni atau kemudian beasiswa pendidikan dan lain-lain, itu next gitu. Tapi yang paling urgent sekarang adalah itu. Iya Mas, betul. Ngasih beras, ngasih telur, ke mereka ngasih nasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan mudah-mudahan makin kesini Kak Roma, makin banyak orang peduli berbagi kanan kiri. Ya, tidak hanya berpikir tentang dirinya dan keluarganya saja gitu. Karena menurutku itu rumusnya sangat simpel. Asal kamu menabur banyak, kamu juga akan dapat banyak kok. Gitu loh. Jadi kayaknya aku sudah cukup sangat yakin seyakin-yakinnya, asal mulai sekarang, mulai muda,
kamu tidak hanya berpikir tentang dirimu, tapi memikirkan banyak orang, rezekimu pasti banyak nanti. Enggak Banyak, mungkin Mas. enggak, segaransi. Gitu ya. Banyak banget. Dan ini adalah ilmu dari kelayakan dari Teh Feby. Ya, oke. Tapi kan logikanya, pada saat karoma, kan bagi beras. Iya. Misalnya aku juga selalu, kalau aku tuh rumusnya dari dulu, selalu berusaha untuk bikin orang nangis bahagia. Misal sama ibu, ya Allah. Nah itu tuh aku selalu bikin kayak gitu tuh. Iya. Apapun caranya gitu. Setelah ibu sukses, setelah ibu bisa kayak gitu, mertua. Terus setelah itu tetangga, karena orang yang nggak dikenal. Nah itu kan kita kayak muncul rasa kelayakan, apa ya? Muncul semacam kayak berbunga-bunga mekar gitu. Diri kita tuh kayak mekar gitu. Merasa layak, otomatis self image, self esteem kita naik gitu loh. Betul, Mas. Jadi nggak jomplang antara self ideal, self image dan self esteemnya gitu. Betul, Mas. Ya kan? Itu cara yang simpel menurutku. Simpel banget, Mas. Tapi nggak akan bisa dilakukan sama orang yang merasa kekurangan terus. Nah, Saya selalu ngerasa saya cukup, Mas. Jadi makanya saya bisa bagi-bagi sama orang lain. Karena saya ngerasa kebahagiaan saya ternyata bukan di uangnya, Mas. Tapi kemampuan saya bisa ini, bisa itu, terus saya berhasil melakukan bisnis saya berhasil melakukan tujuan hidup saya, kayak gitu, Mas. Uang itu ngalir. Uang itu ngalir, teman-teman. Jangan fokus ke uang. Fokus what you can do and what you give. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan, dan apa yang bisa kamu rasakan. tidak harus uang, bisa tenaga, waktu, Betul, pikiran. Mas. Betul. Ya.